Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-7 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Seamin Tapi Iman. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa di Manado hiduplah seorang pemuda yang bernama Giano Charles. Semenjak kepergian ayahnya, ia menjadi tulang punggung keluarganya untuk menghidupi ibu dan adiknya. Kondisi ekonomi keluarganya cukup kekurangan sehingga ia seringkali kesulitan untuk makan sehari-hari. Kegiatan mudah ya depan gimana kalau pakai kamu? Nanti aku mau di sana kelapannya. Tuh itu dulu. Ya di sana aja. Melakukan beberapa pekerjaan, Jean akhirnya pergi ke pantai dekat rumahnya untuk menjernihkan pikiran dan merenungi perkataan ibunya. Ia juga sedikit sangat risau karena bekerja di desanya tak menghasilkan cukup banyak uang untuk menghidupi keluarganya. ya, kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi ini gimana caranya bisa uang? Loh. Kalau masalah uang, kebetulan aku mau berangkat ke kota, mau mencari pekerjaan. Kamu mau ikut nggak? Aku mau ikut sih, tapi kamu awalnya nggak ikut sama ibu dulu. Pikirkan dulu saja tawaranmu. Kalau kamu sudah pikirkan, nanti temui aku besok pagi. Kalau kamu jadi buat tidak sampai besok siang. Dan nanti aku coba pikirkan ya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Jian pun memutuskan untuk pergi merantau bersama Ares. Walaupun ia cukup khawatir dengan kondisi keluarganya yang saat ini, namun ia lakukan justru untuk keluarganya juga. Awalnya ibunya Jian tidak mengizinkan Jian untuk pergi, namun setelah melihat tekadnya Jian yang begitu keras, akhirnya Jian pun diizinkan untuk merantau.
waktu pun berlalu. Jean dan Ares akhirnya sampai ke desa yang mereka tuju. Mereka bertanya kepada remaja seumurannya tentang tempat tinggal sementara mereka. Keduanya pun mulai mencari pekerjaan di desa tersebut agar bisa menghidupi keluarganya di desa. Yang dikatakan Ares itu benar. Di desa yang mereka tuju ini banyak pekerjaan yang dapat mereka untungkan. Boleh kenalan? Di sana, di ujung sana. Ya. Jangan panggil aku jangan cabut pandai aja. Jangan cabut pandai aja. Izin pulang aja. Giano menyadari bahwa dirinya tertarik dengan materi yang ia temui saat bekerja. Dan ternyata Giano meminta nomor handphone Sila agar mereka dapat lebih berkomunikasi. Hubungan mereka pun kian mendekat. Giano ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Udah bisa merubah perspektif aku tentang orang lain. Kamu mau yang berdua? Nah gitu maksud aku ya. Aku mau kita serius. Jadi jika aku ingin memiliki kemudian mau kamu. Kamu. Ya aku sedang melawanmu. Jadi kamu mau. Setelah mendengar pengakuan Giano, Arsila menyadari bahwa hubungan yang mereka jalani ini sangat ambigu dan membingungkan. Bagaimana menyatukan dua hati dengan keyakinan yang berbeda? Lalu Arsila mendatangi kedua temannya. Salah satu temannya itu adalah Riani. Riani ini secara diam-diam ia menyimpan rasa kepada Giano dan ingin merebut Giano dari Arsila. Gimana teman kamu sama Giano? Iya, kalian makin dekat ya? Kamu serius? Tapi emang aku lihat dari awal dia emang kelihatan tertarik sama kamu sih. Wah, bener banget kamu. Udah jelas kalau kamu dan itu beda keyakinan. Dan aku yakin pasti kamu juga bakal izinin kamu. Jangan maksain diri kamu, Ashi. Jangan semua pendirian kamu hanya karena orang yang baru kamu kenal. Pergi temui dia dan katakan apa yang seharusnya dia ketahui. Kamu harus jujur sama pendirian kamu. Setelah mendapatkan saran dari teman-temannya, akhirnya Arsila memutuskan untuk menemui Jean dan mengatakan apa yang dia telah putuskan. Kalau kamu mau, aku masih sebentar.
Jawaban yang diterima Jeono cukup membuat hatinya hancur. Namun, apa yang bisa ia lakukan jika pada kenyataannya mereka tidak bisa disatukan? Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke desanya untuk melepaskan kerinduannya kepada ibu dan adiknya. Ia juga berniat menanyakan kepada ibunya hal apa yang sebaiknya ia lakukan untuk mengejar wanita yang kian menjauh karena tembok yang sulit ia gapai. Ibu, aku kangen banget sama ibu. Arsila semakin bimbang akan apa yang ia alami. Ia ingin sekali bisa bersama Jeano. Namun bagaimana bisa menyatukan hati dan perasaan jika keyakinan mereka saja berbeda? Ada apa? Baguslah, bawa dia kemari. Sudah Abi katakan, Arsila, laki-laki itu sebagai pemimpin. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin jika keyakinan kita saja sudah berbeda? Terus gimana orang tuanya? Keluarga besarnya gimana, Arsila? Jangan nguntungin kamu diri sendiri. Abi sudah pilihkan jodoh buat Arsila. Azhar, silakan masuk. Assalamualaikum, Abi. Assalamualaikum, Arsila. Kenalin, nama aku Azhar. Senang bertemu denganmu. Setelah ada perdebatan kecil antara ayah dan Arsy, Arsy pun mulai menerima perjodohan tersebut karena Arsy tidak mau mengecewakan ayahnya. Lalu sekarang giliran Jean memberitahu rencananya yang ingin pindah agama untuk mengejar cintanya. Ada yang kayak saudara. Gimana kalau aku pindah agama? Apa kamu pindah agama? Sebenarnya aku sudah mencari seorang wanita yang cantik, namun itu beragama Islam. Hari itu Jian memberanikan diri untuk bilang kepada ibunya tentang apa yang ia inginkan. Namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia mau. Suatu hari di pagi hari Arsy sedang berbelanja untuk kebutuhan dapurnya. Akan tetapi pada saat ia berbelanja ia bertemu dengan tetangganya yang mengetahui antara hubungan beda agama antara Arsy dan Jian.
kejadian tersebut, Arsy mulai memikirkan omongan ibu-ibu tadi. Ia juga berpikir, benar juga ya apa yang dikatakan ibu-ibu tadi. Tetapi pada kenyataannya, ternyata Jian telah mendalami agama Arsy, yaitu agama Islam. Ia dibimbing oleh seorang ustadz, yaitu ustadz itu adalah ayah Arsy sendiri. Dan dia pun kembali ke kota rantauannya. Dan sekarang dia semakin paham apa itu agama Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi ini Pak Ustaz, saya pikir saya siap berusaha hal. Alhamdulillah. Bagus seperti itu. Kamu telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan kegiatan. Setelah Jian sah menjadi mu'alaf, ia pun kembali menemui perempuan yang ia cintai, yaitu Arsy. Niat ia menemui Arsy yaitu mengajak Arsy ta'aruf. Akan tetapi, ia baru tahu adanya perjodohan antara Arsy dan Azhar. Dan bertepatan pada hari ini, Azhar juga menemui Arsy untuk melamarnya. Assalamualaikum Arsy. Apa kabar? Oh, dulu ya. Masih. Ada Jian. Ya dok, Jian itu murid Abi. Akhirnya semua terungkap. Ayah pun menyetujui hubungan Arsy dan Jian. Karena ayahnya tidak mau memaksa anaknya dengan lelaki yang ia baru kenal. Setelah pertemuan singkat, akhirnya Arsy dan Jian kembali menjalani hubungan mereka dan mereka akan melaksanakan pernikahan mereka dalam waktu dekat setelah mereka membicarakannya dengan keluarganya masing-masing. Yang tadinya Ibu Jian tidak mengizinkan anaknya, akan tetapi ia sudah mengerti maksud baik anaknya ini. Tidak selang lama setelah pertemuan mereka, pernikahan mereka pun berlangsung.
Saya nikahkan putri saya, Arsyila binti Jabur, dengan Dian Charles bin Devi Charles dengan mas kawin seperangkat alat sholat bayar mulai. Gimana para saksi? Saya terima nikahnya Arsyila binti Jabur dengan mas kawin seperangkat alat sholat bayar mulai. Gimana para saksi? Bapak ingin ini dulu ya. Bukan apa-apa kan untuk usaha. Ya. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan lancar dan sesuai rencana. Lalu mereka pun hidup bahagia.
Sekian